Jadi, Konco Naker, hari ini Senin 31 Mei 2021, Bu Susi memasuki purna tugas ya, Bu. Iya. Makanya podcast kita kali ini mau mengangkat tema, Bu, melepas Sekretaris Dinas Naker Trans Provinsi Jawa Tengah dengan senyum. Jadi nggak sedih-sedih banget lah ya. Iya dong, harus dengan senyum. Bu, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol nih, Bu, Ya. saya ada satu tebak-tebakan. Iya. Bu Susi nebak ya nanti ya. Nah kalau saya nggak bisa nebakannya gimana? Ada hadiahnya nggak Bu? Gitu. Nah itu. Dicoba dulu Bu nanti. Gini Bu tebakannya. Minyak apa yang bikin bahagia? Minyak wangi, Belum tepat Bu. Ayo coba lagi Bu. minyak air. Saya bantu jawab ya Bu. Ya oke. Minyak yang bikin bahagia itu Minyak apa? menyaksikan senyummu setiap hari. Iya. Ini sanjungan ataukah apa ya? Oh, Bu, kenapa saya kasih tebakan itu Bu? Karena ya Bu, sejauh saya mengenal Bu Susi, bertemu Bu Susi, itu saya nggak pernah sekalipun ketemu Bu Susi itu nggak senyum. Betul. Ya, Betul. setuju ya Mas ya? Bahkan belum ngomong aja Bu udah senyum. Dan itu nggak cuma sama saya ngerasainnya, sama teman-teman yang lain. Bu Susi itu Renyah banget. sumeh gitu loh. Nah, Waduh. nih, Senyum jadi terus. iya. Ini kok sanjungan terus ya Serius saya Bu, ya? serius. Ini. Makanya saya tuh pengen tahu resepnya Bu Susi. Kenapa kok bisa selalu smiling face gitu loh Bu? Ayo Bu. Terima kasih Sobat Naker, selamat sore. Hari ini saya merupakan diundang tiba-tiba, merupakan surprise untuk saya. Tadi Mbak Maria apa yang disampaikan pada saya, kenapa kok saya selalu tersenyum gitu, sepertinya tanpa beban gitu kan ya. Oke, betul, Tanpa betul sekali. beban. Sebenarnya sederhana Mbak Maria, prinsip hidup saya tentunya falsafah hidup saya ya, yang diajarkan kepada kedua orang tua saya, kepada saya khususnya dan kakak-kakak saya gitu ya. Cobalah untuk tersenyum selagi kamu bisa di situasi apapun. Oke. Kalau kamu bisa mensyukuri arti hidup ini, kan hidup itu kan hanya cukup sekali. Yeah. Tidak ada yang namanya kehidupan itu dua kali. Oke. Jadi cobalah untuk mensyukuri itu dengan apa? Kan banyak caranya. Salah satunya dengan mencoba untuk tersenyum. Sesedih apapun itu kamu simpan untuk dirimu Oke. sendiri. Luar Jangan biasa. untuk orang lain. Betul. Sehingga di situasi apapun itu berikanlah senyuman untuk orang lain. Karena orang lain dengan menerima senyummu pasti dia juga akan menerima kebahagiaan. Itu Mbak Maria. Setuju sekali Bu Susi. Oke banget tuh. Setuju banget. Memang gimana ya Bu? Jadi tuh setuju banget bahwa kesedihan itu memang sebaiknya kita simpan sendiri. Orang lain taunya kita aman-aman aja, Betul, happy ya Bu ya. Oke. Iya. Bu Susi itu kan lahirnya di Malang ya Bu. Iya, betul. Boleh cerita nggak? Kok bisa sampai Semarang? Wah, perjalanannya panjang banget Oke. ya Mbak Maria. Jadi kalau boleh saya menceritakan sekilas kehidupan saya. Memang saya itu lahir di Malang, memang betul. Ya. Itu bayi procot saya di Malang gitu kan. Procotnya di Malang ya Bu. Procotnya Malang gitu kan. Aremanya, Bu, ya? Arema mania. Saya Arema mania. Sejati Mas Fajar, Mbak Maria. Jadi intinya karena saya itu kan anaknya ABRI ya. Oh, Bapak saya oke, dulu oke. itu kan tentara. Ya, Yeah. jadi yang namanya TNI itu kehidupannya kan pindah dan pindah. Oke, nggih. Kalau boleh sedikit cerita itu, tentunya mungkin pengalaman saya tidak sama dengan teman-teman mungkin tentunya ya. Ya. Kalau saya dulu zaman tentara dulu dengan zaman tentara sekarang itu kan beda ya. Oh ya. Kalau dulu itu pada saat orang tua kita 11 bulan gitu kan, 11 Ya. bulan beliau sudah dimutasi dipindah ke daerah yang lain.
Padahal anak-anaknya itu kan belum naikkan kelas. Kalau dulu kan 1 tahun Januari sampai Desember, Iya. saya pasti selalu naik kelas. Sehingga saya itu tidak pernah merasakan yang tidak naik kelas. Gitu. Selalu naik gitu kan, naik. Tuh. Karena mengikuti Orang tua. orang tua. Gitu Dan kan. selalu ikut ya Bu? Dan selalu ikut. Oke. Kalau dulu tidak boleh dengan aturan yang seperti TNI sekarang. Oke. Gitu. Kalau TNI sekarang kan keluarga ada di mana, suami di mana, dia bisa untuk bisa. Kalau dulu pada Harus- saat orang bapak kita pindah, anak sama ini ikut itu. Pokoknya nggak boleh ada yang tertinggal Oke. gitu kan, kecuali mungkin dititipkan ke bude atau mbah atau dan sebagainya, nenek dan sebagainya seperti itu. Iya. Nah ini kehidupan saya. Nah kan orang tua pindah dan saya merasakan tidak mesti harus mulus dulu tuh ngikuti kedua orang tua gitu kan. Kadang-kadang karena saya paling kecil gitu kan, paling kecil seringkali saya dititipkan di mbah saya, nenek saya gitu kan di Oke. Malang. Balik Iya. lagi. Nanti kalau udah bosan di situ ditarik lagi sama orang tua. Jadi tarik ulur ceritanya Iya. saya gitu. Nah, sampailah pada saat saya saya selesai kuliah gitu kan. Selesai kuliah, akhirnya saya mendaftar ke Kementerian Naker di Jakarta Oke. waktu itu tes. Iya. Penempatan di Kalimantan Tengah. Pertama kali di Nah, Kalimantan pertama kali. Tengah. Nah, Di kota mana Bu? di Palangkaraya. Oke, penempatan. di Palangkaraya. Sementara bapak saya di Kalimantan Selatan waktu itu. Oh, iya, Nah, iya. akhirnya saya di Kalimantan Tengah. Nah, disitulah. Nah, saya kan dulu mudanya kan senang berorganisasi ya. Saya ikut di organisasi AMPI dengan FKPPI karena Oke. anaknya serdadu kan. Nah, itu di situ. Iya. Nah, disitulah akhirnya saya ketemu jodoh, Oke. gitu kan. Sobat Naker. Sama-sama organisatoris ya Bu. Iya. Oke. Ketemu jodoh, lah. Akhirnya kan suami pindah ke tempat A, B, C, D. Saya nggak ngikut. Terakhir pada saat pindah ke Jawa, memang komitmen. Kalau masih pindahnya di Kalimantan, masih pindahnya di Sumatera, anak dan istri saya tetap di Kalimantan Tengah. Tapi Oke. kalau sudah pindah ke Jawa, anak dan istri harus mengikuti. Ikut ke Itulah Jawa. sejarahnya. Oke. Kenapa saya berada di Semarang ini, karena saya mengikuti tugas suami. Oh, luar biasa. Gitu. Ya. Jadi Bu Susi sejak awal pertama kali menjadi ASN itu sudah di Naker ya Bu? Iya. Wah. Kementerian Naker dulu Kementerian saya ikut. Naker. Iya, Dari nggak lahir ya Bu? Iya, dari Luar bayi biasa. kocok. Jadi udah kayak ibaratnya Aceh itu udah ngelotok ya Bu? nggak ngelontok lah. Udah ngelotok lagi. Dan di Naker juga udah di semua bidang udah pernah ya Bu Susi ya? Saya tuh mungkin paling klop ya gitu ya. Dulu saya itu awal saya CPNS itu saya pengawas gitu kan. Saya Yeah. juga sampai sudah menjadi seorang pengawas gitu kan. Oh iya iya iya. Cuma pada saat saya pindah ke Semarang itu mengikuti suami itu, saya tidak diterima di pengawas karena mungkin karena sudah penuh dan sebagainya gitu ya waktu Oke. itu, sehingga saya ditarik di sekretariat khususnya di perencanaan program. Oh di perencanaan Nah program. disitulah awal saya di Naker itu jadi di pengawasan, terus di perencanaan di program. Setelah dari perencanaan program saya di otonomi pertama kali itu gabungan antara kita otonomi pertama itu Kanwil Naker, Kanwil Tran, Dinas Perburuan. Yeah. Saya menangani untuk seksi di transmigrasi. Oke, Nah, jadi untuk sudah pernah pengembangan- di pengawasan, Iya. di program, di transmigrasi. Lanjut Bu. Terus otonomi yang kedua 2007 Oke. saya di kependudukan. Di kependudukan. Waktu masih ada kependudukan Masih di ada sini. di kependudukan, masih ada menjadi satu dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Iya. 2007 sampai dengan 2016. Nah, saya ada menangani di kependudukan. Iya. Seksi dan yang terakhir saya kepala bidang di situ. Iya. Nah, pada saat
pengalihan dari kependudukan 2017 saya berpindah kembali lagi menangani naker di sekretariat sampai dengan saat ini menjelang akhir purna saya. Oke. Gitu. Luar biasa sekali konco Iya, naker. jadi Komplit. Jadi kalau ibaratnya makanan tuh udah kayak rames komplit ya Bu ya. Iya. Udah pernah di Wasnaker, di transmigrasi, di Iya. program, di kependudukan, dan terakhir di sekretariat. Iya. Komplit jerit ya Bu. Rit. Udah mau tanya apa aja udah luar kepala kalau sama Bu Susi ini. Tapi dulu sempat kepikiran nggak Bu kalau pada akhirnya Bu Susi tuh sampai di posisi sekretaris dinas? Mbak Maria dan Sobat Naker ya, tentunya saya di perjalanan saya itu ya saya nggak berpikir kalau saya tuh akhirnya saya di sekretaris gitu Yeah. kan, di sekretariat, kembali ke sekretariat menangani naker tran itu nggak berpikir saya itu, tapi itu karena sebuah amanah gitu Yeah. kan, sebuah amanah yang ditugaskan oleh pimpinan dan sudah dipercaya oleh pimpinan. Ini berarti amanah itu harus saya laksanakan dengan sebaik-baiknya sampai dengan saat akhir purna saya ini gitu. Iya Bu, betul sekali. Iya. Bu, ini kan Bu Susi udah menjelang purna ya Bu. Iya. Bukannya mau bikin sedih nih, cuman kira-kira nih Bu, hal apa di kantor yang nanti tuh pasti tidak akan terlupakan sama Bu Susi? Saya tuh banyak kenangannya ya. Iya. Apa ya? Selain tanda tangan SPT ya Bu? Wah, itu ya. Itu yang gak terlupakan Tanda itu. tangannya numpuk ya Bu ya? Oh, numpuk. Jadi ini yang akan menjadi cerita cerita di kehidupan saya gitu kan. Jadi memang saya tidak hanya niteni gitu kan, intinya orang Jawa bilang, tapi Iya. Kadang-kadang saya itu akhirnya saya dari proses saya amati damai ini yang tapi berkesan bagi saya gitu kan, berkesan bagi saya karena apa? Teman-teman ini memang tidak membolehkan sekretaris itu untuk berdiam diri. Karena apa coba ya kan? Itu yang menjadi kesan saya itu karena gini, pokoknya sekretaris itu tugasnya isuk sampai wong wis mulai ya lek iso ya tetap kerja gitu kan, intinya gitu. Tapi nggak apa-apa, justru saya itu tidak ada yang namanya beban bagi saya terus menjadi menjadi ngeribeti saya, enggak, justru itu yang berkesan bagi saya. Teman-teman ini seperti ini ya, jadi kalau mau pulang ngebroke pekerjaan itu apa ya, orang-orang Jawa bilang tuh, kalau bilang tuh ngebroke ya, jadi Bu. pada saat memberikan semua dibroke menjelang Pulang. orang mau pulang gitu kan. Itu justru yang berkesan untuk Iya, saya tidak gitu loh. terlupakan ya Bu. Iya, Nanti kalau pas udah di rumah 3:30 udah nggak ada yang ngasih berkah nih. Bercanda ya Bu. Iya, enggak. Ini yang justru berkesan. Kangen nih ya Bu. Kangen nih gitu loh. betul. Waduh, ini nanti 3:30 biasanya teman-teman itu mau pulang sudah absen ngantar kerjaan. Waduh, iya ya, ini ada nggak ya kalau selagi pas saya nggak ada ini nantinya seperti itu lagi nggak ya teman-teman? Iya. Gitu. Oke Bu. Sedikit aja Bu, kita nyuwun pesan dari Bu Susi untuk naker kedepannya supaya lebih baik lagi. Begitu, Ji. Pesan saya sih khususnya untuk naker sebenarnya dengan kepemimpinan Ibu Kepala Dinas kita, Ibu kita ini itu kan bergerak cepat gitu kan, Iya. dengan langkah cepat, dengan sistem yang sekarang itu terbuka, dengan sistem digitalisasi kecepatan gitu kan. Mudah-mudahan teman-teman ini bisa mengikuti gerak langkah Ibu Kepala Dinas, karena Ibu Kepala Dinas kita ini kan orangnya tidak gaptek gitu kan. Ibu semuanya paham gitu kan, semuanya Ibu paham, semuanya Ibu itu memegang semua, apalagi data gitu kan, sehingga untuk teman-teman ini ayolah gitu kan, berlari dan belajar, karena Ibu kita ini kan orangnya selalu serba cepat gitu Ibu ini.
Apalagi karena ibu bukan untuk kepentingan ibu, tapi untuk kepentingan dinas, dan itu untuk kepentingan pimpinan juga, termasuk Pak Gubernur dan sebagainya. Oke. Itu. Nah, mudah-mudahan eksis gitu kan, dengan anak-anak muda, apalagi kita juga punya non ASN kita itu juga sangat terbantukan gitu kan dengan anak-anak ini. Ya mudahan ke depan itu tidak hanya jalan di tempat stagnan, tapi ayo maju dan maju. Mungkin itu ya. Oke. Saya sampaikan pada teman-teman Sobat Naker semuanya. Oke, siap Bu. Bu Susi, sebenarnya obrolan kita ini seru sekali. Masih banyak yang pengen diobrolin, tapi sayang sekali Sob. Nggak cukup satu episode. Iya, nggak cukup satu episode. Kita terbatas waktu nih Bu Susi. Iya. Akhir kata Bu, kami mengucapkan selamat purna tugas untuk Bu Susi. Iya. Selamat berkumpul dengan Iya. keluarga. Semoga selalu sehat dan bahagia, selalu dalam lindungan Amin. Tuhan. Amin. Dan semoga silaturahmi kita tetap terjaga ya Bu. Amin, insya Allah selalu terjaga. Oke. Konco Naker, demikian dulu ngobrol-ngobrol kita di podcastnya Naker Trans di episode kali ini. Selehke adonane, nikmati bakwane, terus ke karyane, raih prestasine. Good. Yuk say no to rebahan, biar manfaat for everyone. Angger ngobrol bab gawean, pokoknya goreng bakwan. Persembahan Bu buat Bu Susi. Boleh, dari Bu. kita ya Bu. Nyanyi bareng boleh, Bu, ya? Ya, oke, good job. Nyanyi bareng. Tak tahu rasanya hatiku saat berhadapan kamu. Kamu tak bisa bayangkan rasanya jadi diriku yang masih cinta. Aku takut kamu pergi, kamu hilang, kamu sakit. Aku ingin kau di sini, di sampingku selamanya. Kini harus aku lewati sepi hariku tanpa dirimu lagi. Biarkan kini ku berdiri melawan waktu untuk melepaskanmu, walau pedih hati. Namun aku bertahan meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan. Semua takkan mampu mengubahmu, hanyalah kau yang ada di relungku. Hanyalah dirimu mampu mengubahku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah,
Sobat Naga.